Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, marilah kita yang pertama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah dalam acara biasa FTS atau sekolah PKH dengan modul yaitu modul 3 sesi 10 dengan judul kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan mendapatkan inayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kedua kalinya selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang, sehingga kita semuanya kelak ila yaumil qiyamah diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita melanjutkan tentang materi kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan, tentu APM pernah tahu ada satu hadis yang Rasulullah katakan, yaitu an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ini kaitannya. Sesi ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua tentang kesakitan pada anak yang menyebabkan gangguan gizi dan cara pencegahan serta penanggulangannya. Ibu harus paham. Jadi sesi ini ibu itu saya akan bersama-sama belajar, bukan saya juga sama-sama belajar dengan ibu dan bapak yang sudah makan garam banyak. Belajar bagaimana pengetahuan orang tua tentang kesakitan pada anak yang menyebabkan gangguan gizi atau kekurangan gizi, vitamin, dan cara pencegahan serta penanggulangannya. Saya punya anak 2, mungkin saya juga kurang begitu pandai seperti bapak dan ibu, sehingga kami bareng-bareng belajar. Caranya yang pertama itu kesakitan diri dan lingkungan sangat penting untuk diterapkan agar cita-cita mereka dapat tercapai, karena jika anak muda sakit akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Paham nggak ibu nih? Paham nggak? Saya ulangi, kesehatan diri dan lingkungan sangat penting untuk kita terapkan di halaman kita, di lingkungan kita, di sekitar kita. Karena apa? Karena salah satu faktor penting agar cita-cita anak kita itu dapat tercapai. Karena jikalau anak kita sakit, kurang vitamin, maka cita-citanya tidak tercapai. Paham Bu ya? Jadi ayo terapkan kesehatan lingkungan dan kesakitan, sesungguhnya anak menjadi sehat, tidak kurang gizi dan vitamin itu. Yang kedua yaitu perilaku tidak sehat akan menyebabkan penyakit menular. Nah, perilaku tersebut misalnya tidak mencuci tangan sebelum makan dan buang air sembarangan, buang air besar sembarangan, ini harus diperhatikan. Jadi perilaku tidak sehat akan menyebabkan penyakit yang menular, jelas. Satu, tidak cuci tangan, apalagi sekarang musim corona atau COVID-19, ibu paham nggak Bu? Paham ya? Musim corona ini musim yang harus kita cegah, harus kita putus mata rantainya dengan perilaku sehat. Salah satunya mudah, cuci tangan ketika mau makan, cuci tangan ketika mau masuk rumah, cuci tangan ketika segala sesuatu, cuci tangan. Tapi bukan hanya cuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir itu, sehingga tidak menyebabkan penyakit yang menular. Nah, ini selanjutnya ada beberapa kesakitan yang sering muncul penyebab dengan tadi
dengan perilaku tidak sehat. Yang sering muncul penyakitnya yang pertama yaitu diare. Paham Ibu diare? Mencret, Pak. Nah, pencet ya. Anak Ibu pernah mengalami diare? Pernah sih, karena kalau jajan kan suka sembarangan. Ya. Terus kalau makan suka sembarangan, Ya. makan dulu. Ya, cara penanggulannya gimana Bu? Langsung ke puskesmas, apa ke dokter, apa bagaimana? Saya biasanya tak kasih oralit, Pak, yang dari garam tuh, Pak. Oh, Saya kayak betul kasih banget, itu. betul. Oke, itu salah satu diare itu merupakan BAB yang encer ya Bu ya? BAB encernya nggak BAB-nya atau buang air besarnya? Iya, itu kalau mencret kan encer, Nah, Pak. ya itu berupa air sehingga itu menyebabkan diare. Paham Bu ya? Paham, Pak. Oke, kalau udah paham, kasih tepuk hebat kepada ibu-ibu semuanya ya, Bapak. Yeah. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Aa mana A? Nah, oke, lanjutnya. Selain diare, karena hidup tidak sehat atau perilaku tidak sehat, itu akan menyebabkan penyakit menular itu salah satunya yang kedua, yaitu cacingan. Cacingan menurut dokter itu minimal 1 tahun. Berapa kali Bu? Kasih obat cacing? 2 kali. Nah, pintar. Minimal dalam 1 tahun kasih obat cacing 2 kali. Biar terhindar dari dari cacingan. Cacingan ini adalah gangguan kesehatan akibat cacing parasit karena mengganggu penyerapan zat makanan di usus. Paham nggak Bu? Jadi cacingan merupakan gangguan kesehatan akibat cacing parasit karena mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus sehingga di usus tidak stabil. Zat makanan vitaminnya itu dimakan oleh cacing sehingga daya tahan tubuhnya bisa kurang stabil sehingga menyebabkan anak kurang sehat, kurang sempurna dan kurang lain sebagainya. Sehingga minimal 2 tahun 2 kali dalam 2 tahun diberi obat cacing. Kalau terkendala langsung tanya ke puskesmas. Baiklah. Oke. Sekarang cara pencegahan. Pencegahan yaitu salah satu cacingan potong kuku pendek. Potong kuku pendek. Nah, sering nggak Bu memotong kuku anak-anak Bu? Sering, Pak. Nah, jangan sampai telat, apalagi anak-anak yang kukunya itu ada hitam-hitamnya. Itu harus cepat-cepat dibersihkan, dipotong terlebih dahulu lalu dibersihkan. Terus cuci tangan sebelum makan. Cara menghindari cacingan, cuci makan sebelum cuci makan. Saking semangatnya, cuci tangan sebelum makan. Biar ketika makan nggak pakai sendok, kita terhindar dari kotoran yang ada di kuku. Yang ketiga yang menyebabkan perilaku tidak sehat yaitu malaria, khusus endemik atau corona juga ini. Contoh ini Papua ya Pak, berarti bakasi malaria mah ya? Ya malaria ya. Ini mah jarang sih Pak. Ini juga ada Bu, kalau kita tidak mencegah 3M, menutup, iya terus apalagi Bu? Mengubur dan menguras. Iya. Kalau ada air yang tergenang atau kolam yang tidak pernah dikuras, itu banyak nyamuk-nyamuk endemik yang berkeliaran, nanti menjadi nyamuk malaria. Oke, lanjut Bu ya. Yang ketiga malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Ya, ada di buku pintar. Anopheles betina yang mengandung malaria. Nah ini Anopheles itu nyamuk betina yang mengandung malaria. Jangan sampai kita tergigit oleh nyamuk Anopheles itu, karena salah satu penyebabkan malaria. Ciri-ciri nyamuk Anopheles Bu, gimana Pak? Nah, ciri-cirinya ada nggak di buku pintar Bu? Ciri-cirinya itu nyamuknya itu ada bintik-bintiknya tuh, ada di bagian belakangnya tuh Bu, ada bintik-bintiknya, itu ciri-ciri. Oh, yang garis-garis Anopheles ya, yang garis-garis itu kayak zebra itu, ada putih. Itu ciri-ciri nyamuk Anopheles. Sehingga kita harus cepat membersihkan. Lakukan 3M: mengubur, menguras, dan menutup. Nah,
harus itu biar tidak banyak menular. Selanjutnya cara pencegahan nyamuk malaria atau Anopheles yaitu menggunakan kelambi anti nyamuk. Kelambi atau kelambu atau itu autan, sopel juga boleh. Itu anti nyamuk. Jadi ketika tidur, ketika mau berangkat sekolah, ketika mau apapun, ketika musim hujan harus selalu pakai obat anti nyamuk. Kalau tidur kelambu, kalau berangkat sekolah ya autan, sopel dan lain sebagainya. Itu menghindarkan kita dari gigitan nyamuk Anopheles. Nah, oke, Bapak Ibu yang saya hormati nih. Masyarakat dapat menggunakan layanan kesehatan. Nih, Kis. Sekarang bagaimana cara menanggulangi itu dari 1, 2, 3. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa langsung datang ke puskesmas atau tempat klinik yang terdekat. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan KIS atau BPJS yang Bapak Ibu punya itu dari pemerintah. Itu gratis Bu, sudah dibiayai oleh pemerintah. Sehingga gunakan itu, jangan sampai hanya punya kartu tapi tidak digunakan. Tidak tahu penggunaannya, silakan tanya ke pendamping, boleh ke saya ataupun ke petugas puskesmas langsung. Nanti pelayanannya dibedakan nggak Pak yang pakai KIS sama Tidak. Cuma ada paskesnya Bu, ada paskes 3, ada 2, 1 atau ada 1, 2, 3. Tapi pelayanannya sama tetap. Hanya beda itu di tempat. Kalau emang kita di rumah sakit nginap, maka tingkat paskesnya tingkat 1 ini, tingkat 3 ini, tingkat 2 ini dan semuanya padalah sama. Oke, paskes tingkat 1. Tingkat 1 yaitu puskesmas jika ada rujukan. Tingkat 1 itu ke puskesmas dulu. Tingkat 1 ke puskesmas jika ada rujukan bisa sampai ke tingkat 2, bisa ke RSUD kalau ada rujukan. Jadi pertama ibu datang dulu ke puskesmas, konsultasi kesehatannya, apa yang dikendala, apa yang menyebabkan dan lain sebagainya. Jika di pihak puskesmas tidak sanggup, maka pihak puskesmas memberikan rujukan agar ibu langsung ke RSUD atau ke tingkat 2. Ketika 2, jika emang ada tidak mampu lagi, penyakitnya sangat luar biasa, tidak mampu di sini, maka dikasih rujukan lagi sampai ke tingkat provinsi ataupun tingkat nasional pusat, ada Hasan Sadikin dan lain sebagainya. Mungkin di situ alat-alat yang luar biasa, sehingga kita sebagai KPM jangan minder karena kita orang nggak punya, kata kita orang seadanya. Jangan minder, kalau sakit kita sudah diberi fasilitas KIS atau BPJS, datang ke puskesmas dirujuk, datang ke RSUD dirujuk lagi, datang ke Hasan. Tapi semuanya itu naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Makanya harus sehat terus. Amin. Caranya tadi yaitu menjaga lingkungan, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, semuanya harus bersih biar anak-anaknya juga tercapai cita-citanya dan mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Oke, nah sekarang cara mencuci tangan terutama ini. Iya Pak. Memutus tali corona, mata rantai corona harus terputus, ini harus bisa mencuci tangan. Mau dipraktekkan langsung atau gimana ibu nih? Biar paham. Mau Pak. Ayo kalau mau dipraktekkan langsung saya lihatkan. Yuk dilihatkan cara praktek cuci tangan. Cara praktek cuci tangan. Oh, paham Bu ya? Cara praktek cuci tangan, pertama basahi dulu tangannya. Ikut coba ikut cuci tangan. Setelah dibasahin semuanya, maka pakai sabun. Jangan lupa pakai sabun. Nah, ini secukupnya saja. Jika udah, olesin telapak tangan dulu. Terus setelah telapak tangan masuk ke jeriji tangan. Nih, masuk jeriji tangan, terus jeriji tangan satunya lagi
Semuanya sudah, tuh semuanya ada sampai ke kuku-kuku. Kuku jangan sampai menghilang, jangan sampai ada hitam-hitamnya, semuanya harus dibersihkan semua. Tuh kalau sudah, Berarti semua ya Pak? ya semua. Turun tangan juga. Ya, kalau sudah, lalu bersihkan kembali tangan kita dari sabun. Nah, Berarti harus pakai air yang mengalir ya Pak ya? ya, nah jangan lupa air itu harus mengalir, jangan sampai cuci tangannya di baskom atau di ember yang airnya tidak mengalir. Iya. Harus air yang mengalir. Nah, kita sudah selesai. Ini sudah sempurna, tinggal kita makan atau melakukan aktivitas lain. Oke, paham Bu? Paham Pak? Ada pertanyaan? Nggak ada Pak, cukuplah. Udah cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat. Oke, terima kasih. Subscribe-nya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.